Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama pada mata kuliah kalkulus lanjut, kita akan membahas mengenai persamaan diferensial. Beberapa yang akan dibahas dalam bab ini diantaranya yaitu persamaan diferensial linear biasa, di mana nanti di dalamnya kita akan membahas mengenai pengelompokan berdasarkan bentuknya, berdasarkan ordernya, dan berdasarkan pangkat dari turunannya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai metode penyelesaian persamaan diferensial orde 1, mulai dari metode penyelesaian persamaan diferensial dengan metode pemisahan variabel, dan yang kedua dengan metode pemisahan variabel yang telah dimodifikasi. Yang pertama, persamaan diferensial linear biasa. Persamaan diferensial biasa merupakan konsep yang sangat penting dalam matematika terapan. Suatu persamaan diferensial linear biasa biasanya dinyatakan oleh f, di mana di dalamnya ada x, y, dan y aksen atau turunan. Jadi fungsi dalam y, x, dan y aksen. Pengelompokan persamaan diferensial linear biasa diantaranya ada berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan ordernya, dan berdasarkan pangkat dari turunan. Untuk pengelompokan yang pertama yaitu pengelompokan berdasar bentuknya. Jadi bila persamaan diferensial hanya mengandung satu variabel dan fungsi turunan, maka persamaan tersebut merupakan turunan biasa. Persamaan tersebut kemudian akan disebut menjadi persamaan diferensial biasa. Misal contohnya, yang pertama ada persamaan dy per dx sama dengan x plus 5. Kenapa dia disebut sebagai persamaan diferensial biasa? Karena pada persamaan tersebut hanya terdiri dari satu buah variabel, yaitu variabel x. Kemudian contoh yang kedua ada x, y aksen atau turunan dari y plus y sama dengan 3. Itu juga disebut sebagai persamaan diferensial biasa. Kenapa? Karena di situ hanya terdapat satu buah turunan, yaitu y aksen atau turunan dari y. Sehingga persamaan tersebut juga disebut sebagai persamaan diferensial biasa. Kemudian selanjutnya, jika fungsi pada persamaan tersebut terdiri dari dua buah variabel, maka akan dikatakan sebagai persamaan diferensial parsial. Contohnya di sini ada delta kuadrat z per delta x kuadrat plus delta kuadrat y per delta x kuadrat sama dengan x kuadrat plus y. Kenapa disebut sebagai persamaan diferensial parsial? Karena pada persamaan tersebut terdiri dari dua variabel, yaitu x dan y. Selanjutnya, pengelompokan berdasarkan ordernya. Seperti pada persamaan dalam aljabar, kita mengenal persamaan linear dan persamaan kuadrat. Dalam persamaan diferensial, kita mengenal orde dari persamaan diferensial yang didasarkan pada turunan tertinggi dari fungsi dalam persamaan tersebut. Nah, di sini ada dua buah contoh. Yang pertama adalah dy per dx sama dengan x plus 5. Kenapa contoh ini disebut sebagai orde 1? Karena pada contoh ini hanya ada satu buah turunan. Sehingga untuk persamaan yang A kita sebut sebagai orde 1. Kemudian untuk contoh yang kedua, yang B, di situ ada persamaan d kuadrat y per dx kuadrat plus 3dy per dx plus 2y sama dengan 0. Nah, kenapa persamaan ini disebut sebagai orde 2? Karena pada persamaan ini terdapat dua buah turunan. Jadi, untuk 3 dy per dx itu merupakan turunan dari d kuadrat y per dx kuadrat. Itu turunan pertama. Kemudian 2y merupakan turunan dari 3dy per dx. Itu turunan yang kedua. Nah, karena dalam persamaan ini terdapat dua buah turunan, maka persamaan tersebut disebut sebagai orde 2. Kemudian ada catatan. Jadi catatannya atau yang perlu diingat, poin pentingnya adalah bila dalam persamaan ada turunan pertama, maka ordenya orde 1. Sedangkan jika persamaan tersebut mengandung turunan kedua, maka ordenya orde 2 dan demikian seterusnya. Kemudian pengelompokan yang terakhir yaitu pengelompokan berdasarkan pangkat dari turunannya. Nah,
Dalam hal ini, persamaan diferensial dibedakan dengan melihat pangkat tertinggi dari turunan tertinggi. Jadi contohnya ya, yang pertama ada persamaan A, kemudian turunan ketiga plus 2 kali turunan kedua pangkat 2 plus turunan Y yang pertama sama dengan kosinus X. Nah, ini disebut memiliki orde ketiga dan pangkat atau tingkatnya itu 1. Kenapa? Karena pada persamaan ini tadi disebutkan ada 3 turunan ya, yaitu turunan Y ketiga itu yang pertama, kemudian ada turunan Y2 kedua, kemudian ada turunan Y pertama. Di situ ada 3 turunan, maka disebut orde 3. Kemudian kenapa disebut pangkatnya atau tingkatnya itu pertama? Karena pangkat tertinggi dari turunan itu adalah turunan pertama atau 1. Kemudian untuk contoh yang kedua, ada turunan Y kedua dipangkatkan 2 plus turunan Y pertama dipangkatkan 3 plus 3Y sama dengan X kuadrat. Nah, itu disebut memiliki orde 2 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya karena di situ ada 2 turunan. Kemudian memiliki tingkat 2 atau pangkat 2 karena turunan tertingginya itu X pangkat 2. Jadi apabila dua persamaan diferensial dapat dianggap sebagai suatu polinom, maka tingkat dari persamaan diferensial ditentukan oleh pangkat tertinggi dari turunan yang tertinggi. Berikutnya metode penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Jadi bentuk orde 1 tidak selalu dinyatakan dalam bentuk turunan Y misalnya sama dengan f x y. Tidak selalu seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan 1 tadi, maka diperlukan beberapa teknik dalam penyelesaiannya. Nah, di antaranya ada beberapa atau ada dua metode penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Yang pertama yaitu metode pemisahan variabel, kemudian yang kedua ada metode pemisahan variabel yang telah dimodifikasi. Ya, setelah sebelumnya dipaparkan ya materi mengenai metode penyelesaian persamaan diferensial dengan metode pemisahan variabel, saya harap sudah dibaca dan dipahami. Kita langsung masuk ke contoh. Contoh untuk metode penyelesaian persamaan diferensial dengan metode pemisahan variabel. Jadi di sini misal terdapat sebuah persamaan. Persamaannya yaitu x dx plus e pangkat x plus y kosinus y dy sama dengan 0. Nah, yang perlu dipahami ya dari persamaan tersebut, untuk e pangkat x plus y itu bisa dituliskan dengan e pangkat x dikali e pangkat y. Penjabaran dari e pangkat x plus y yaitu e pangkat x dikali e pangkat y. Sehingga persamaan tersebut dapat diubah menjadi x dx plus yang semula e pangkat x plus y itu dirubah menjadi e pangkat x kali e pangkat y kosinus y dy. Nah, selanjutnya kita cari turunannya per masing-masing ruas tersebut. Sehingga untuk x dx turunannya yaitu saya harap ini sudah dipahami di mata kuliah kalkulus dasar ya untuk bab turunan. Jadi misal ada yang lupa cara mencari turunan, nanti silakan dipelajari lagi materi yang ada di kalkulus dasar. Nah, saya lanjutkan. Jadi untuk yang x dx turunannya yaitu x e pangkat min x dx. Kemudian untuk yang x kali ey itu turunannya adalah e pangkat min x dikali e pangkat x dikali e pangkat y.
Sehingga X E min pangkat min X dx plus E pangkat min X dikali E pangkat X dikali E pangkat Y kosinus Y dy. Nah, itu bisa disederhanakan ya, karena ada E pangkat min X dikali E pangkat X. Sehingga hasilnya X E pangkat min X dx plus EY, karena tadi sudah ada E min X dikali EX, sehingga itu 0 atau dihilangkan saja. Diperoleh untuk yang kedua itu E pangkat Y, sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat X E pangkat min X dx plus E pangkat Y kosinus Y dy sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapat persamaan yang sebelumnya tadi di slide sebelumnya, itu kan kita sudah cari turunannya, kemudian kita sederhanakan. Selanjutnya adalah kita integralkan. Nah, bab integral ini juga seharusnya sudah dipelajari di mata kuliah kalkulus dasar. Jadi saya tidak perlu membahas cara mencari integral dari awal lagi. Saya harap kalian sudah memahaminya di mata kuliah kalkulus dasar. Nah, setelah kita cari turunan dan kita sederhanakan persamaannya, kita cari integralnya untuk masing-masing ruas tadi. Nah, untuk ruas yang pertama, yaitu integral dari X E pangkat min X dx tadi, untuk ruas yang pertama. Sehingga kita peroleh integralnya adalah min X E pangkat min X min E pangkat min X, itu integralnya. Kemudian untuk ruas yang kedua, integral dari E pangkat Y kosinus Y dy. Nah, kita peroleh integralnya setengah E pangkat Y dikali sin X plus cos Y. Itu integral dari ruas kedua. Sehingga kita dapatkan solusi dari persamaan diferensial tadi yang pertama, yang ada di slide sebelumnya, itu adalah min XE pangkat min X min E pangkat min X, ini yang diperoleh dari integral ruas pertama tadi, plus setengah E pangkat Y dikali sin X plus cos Y, ini yang diperoleh dari integral ruas kedua, sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, karena tadi ada min X E pangkat min X min E pangkat min X, itu kan ada dua ya, dengan pangkat yang sama, dan di depannya ada min X. Nah, itu kita sederhanakan menjadi min E pangkat min X dikali X plus 1 plus yang belakang tetap setengah E pangkat Y dikali sin X plus cos Y sama dengan 0. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu metode penyelesaian persamaan diferensial dengan pemisahan variabel yang telah dimodifikasi. Jadi misalkan suatu bentuk persamaan diferensial f x y aksen sama dengan 0 hanya dapat diubah menjadi bentuk y aksen sama dengan f y per x. Itu persamaan pertama. Jadi f merupakan fungsi dalam y per x. Contohnya, y per x pangkat setengah atau cos y per x. Nah, dalam hal ini dilakukan permisalan sebagai berikut. Misal, y per x itu kita misalkan sebagai u. Nah, tadi kan dimisalkan ya, untuk y per x-nya itu dimisalkan sebagai u. Nah, karena u dan y merupakan fungsi dalam x, maka dapat dituliskan seperti pada persamaan kedua, yaitu y sama dengan u kali x, sehingga y aksen sama dengan u aksen kali x plus u. Seperti itu. Nah, kemudian dari persamaan pertama tadi dan kedua diperoleh fu sama dengan dx kali u kali x plus u. Ya. Kemudian fu min u, karena u yang semula ada di ruas kanan itu berpindah ke ruas kiri menjadi positif menjadi negatif.
sama dengan dx ux. Nah, sampai sini silahkan dipahami pelan-pelan. Kemudian fu min u sama dengan du per dx dikali x. Itu turunannya ya. Seperti itu. Kemudian du per x sama dengan du per fu min u. Dan bila bentuk ini diintegralkan, maka dituliskan integral dx min x sama dengan integral du per fu min u. Nah, dengan menyelesaikan bentuk integral pada kedua ruas persamaan di atas dan mensubstitusikan u sama dengan y per x, akan diperoleh solusi dari persamaan diferensial f x y y aksen sama dengan 0 yang dinyatakan seperti persamaan pertama. Nah, contohnya, apabila di sini ada persamaan yang perlu diselesaikan, yaitu x kuadrat plus y kuadrat dx plus x y dy sama dengan 0, di mana x-nya lebih besar daripada 0. Jadi kita misalkan, misal ya, v sama dengan y per x. Maka, ketika v itu sama dengan y per x, maka y sama dengan v kali x. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan soal, sehingga diperoleh x kuadrat plus v kuadrat dx plus x vx. Kenapa vx? Karena xy tadi di persamaan asalnya, sementara y kita perumpamakan v kali x, sehingga x vx d vx, karena persamaannya xy dy seperti itu ya, sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan atau bagi persamaan dengan x kuadrat untuk baris yang pertama, sehingga diperoleh 1 plus v kuadrat dx plus vd kali vx sama dengan 0. Kemudian 1 plus v kuadrat dx plus v dx plus x dv sama dengan 0. Selanjutnya kita cari turunannya. 1 plus v kuadrat dx plus v kuadrat dx plus x v dv sama dengan 0. Dx dikali 1 plus 2 v kuadrat plus x kali v dv sama dengan 0. Nah, dx per x sama dengan min v dv per 1 plus 2v kuadrat. Kemudian step selanjutnya ya, tadi kita integralkan kedua ruas sehingga diperoleh, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, persamaan yang sebelumnya itu kita integralkan sehingga diperoleh ln x sama dengan min setengah ln dikali 1 plus 2v kuadrat plus ln c. Ln x dikali ln 1 plus 2v kuadrat min setengah sama dengan ln c, di mana c-nya itu lebih besar daripada 0. Sehingga x dikali 1 plus 2v kuadrat dikurangi setengah sama dengan ln c. Kemudian kita substitusikan lagi. Jadi metode ini dengan metode yang sebelumnya modifikasinya adalah substitusi. Kemudian substitusikan kembali pemisalan yang dilakukan di awal tadi, yaitu v sama dengan y per x. Nah, maka permisalan tadi kan ya, kita substitusikan x sama dengan x dikali 1 plus 2 y per x pangkat 2 pangkat min setengah sama dengan c. Itu untuk hasilnya. Nah, itu tadi digarisbawahi untuk metode ini dengan metode sebelumnya, perbedaannya adalah di substitusi. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jadi untuk metode Euler saya masukkan di pertemuan berikutnya.
Silahkan apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan via media kita atau forum kita untuk diskusi ya. Nanti akan saya berikan contoh-contoh lain yang mungkin lebih mudah dipahami. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.